Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bil huda ta'ziman ala qiraati waladin nabi mustafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mujabad wa ala alihi wa sahbihi muqtada amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berada di tempat ini dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan pada malam hari ini, yaitu Jumat atau malam Sabtu 14 Oktober 2022 atau 19 Rabiul Awal 1440 Hijriah, yang insya Allah nanti sebagai qori mau baca doa tadi, yaitu Quran Fajri. Dia sudah begini belum? Juga ajarannya maklum ini lah sebelum ini aja. Dan ceramahnya nanti akan disampaikan oleh Guru Muhammad As'ad dari Anjil Bang Anam. Beliau ini adalah salah satu kesayangan dari Guru Abu Hasan Anjil atau anak Guru Muhammad Indra. Beliau ini salah satu kesayangan beliau. Sini sudah begini juga. Dan anak dalam di situ tiga ini nang mengganang ya. Salawat dan salam kita curahkan salam hargaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang menghidupkan sunnah beliau di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tadi setelah kita buka acara peringatan Maulid ini dengan membaca Maulid Al-Habsyi. Tapi sebelumnya kami akan mengucapkan terima kasih rasa hormat kami kepada para alim ulama yang telah menghadiri undangan kami, terutama yang ada Guru Haji Husain. Terima kasih Guru. Kemudian Ades dan juga alhamdulillah tokoh-tokoh masyarakat undangan, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan kehadiran yang pada malam hari ini dan terlaksana acara pada malam ini dengan baik, dengan mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan keampunan dari Allah dengan pelaksanaan pada malam ini. Kemudian
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang Allah muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, wabil khusus Ayahanda Guru Muhammad As'ad. Alhamdulillah beliau bisa berhadir di kampung kita. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau di kampung kita ini semakin berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan beliau semoga beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan dikabulkan hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang akan juga para guru-guru yang ada di kampung kita. Alhamdulillah pada malam hari ini hadir juga guru Nufus Sahib, guru Fauzi,
guru seremoni. Mari kita bersama-sama mendoakan guru-guru kita yang ada di kampung ini, yang hadir pada malam hari ini atau yang berhalangan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan guru-guru kita yang di kampung ini dipanjangkan umur, disatukan dan juga dikabulkan dunia dan akhirat. Yang Allah hormati ketua-ketua kampung, tokoh masyarakat, ketua BPD, ketua RT, dan para jemaah Langgar Nurul Iman ini yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka yaitu memperingati hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Ulun selaku pemerintah desa dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga masyarakat Desa Pulau Mula, khususnya warga lingkungan RT 3 ini yang mana selalu mengaktifkan kegiatan keagamaan baik itu aksi program majelis dan memperingati hari besar Islam. Dengan rutinnya kegiatan-kegiatan ini kampung kita ini daripada bala bencana dan selalu doakan rahmatnya Allah SWT, karena kita yakin bahwa bila mana dibacakan maulid baik itu di rumah, di sekolahan, di langgar dan di masjid, maka malaikat-malaikat akan memintakan ampun kepada kita semua dan kepada kamu kita. Alhamdulillah, ulun sudah keliling di sekolah, di rumah, di langgar, di masjid. Alhamdulillah, desa kita ini selalu memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kampung kita ini semakin menjadi pulau-pulau yang rahmat sesuai dengan moto kita, menjadikan pulau-pulau yang rahmat, yaitu religius, aman, harmonis, maju, dan tertib. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Sekali lagi, ulun selaku pemerintah desa dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih wabil khusus kepada ayahanda Guru Muhammad Asad yang mana sudah jauh-jauh datang dari Anjir, bisa meluangkan waktu ke kampung kita, dan nantinya beliau memberikan ceramah agama tentang sekitar dan seputar Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حضرتي كتب الله سعد قلب الجلال سبحانه سبحانه من كل يسمى الله سبحانه 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 الله في الجليل والله شهر الأشقاء سبحانه الجليل والله سبحانه الله إلى هذا السلسلة والسلسلة بالله والسلسلة خمسة وسبعين إلى هذا الزين قبل عبد الله الجليل والله وقبل الشكر الله ما شيخنا سيدنا سلام عليه وسلم وسلم وشهد أن علي رسول الله سيد الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Minta ya Allah pada dirinya. Karena ini salah undang penceramah biasanya begini. Awal guru itu makin duduk urusan maknanya sebadakan pasal undang. Jangan nyuruh. Alhamdulillah wa syukur kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasti mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi sebab kita dikumpulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah bersama Rasulullah, diberkati Rasul, bukan berkat siapa-siapa, berkat Rasulullah kita terkumpul mendapat syafaatul kubra, syafaatul usma. Namun di mana karena uruhal akhirat itu
Kita ada kalau minta tolong selain kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam syair udah wala bi udah jitu siapa atau oleh awalnya. Nah, coba hati-hati ya. Yang bagus tuh kita paham artinya. Jadi kita dapat meresapi apa yang kita baca, apa yang kita amalkan. Paham akan adat-adatnya terhadap junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu menjadi sebab kita dapat satukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melanggar adatnya, maka lambat sedikit kita bersama Rasulullah. Jadi dibiasakan. Cuma kalau maulid Rasulullah kalau jadi masalah, yang penting di dalam hati ada rasa gembira, senang pemaulidan kayak apapun caranya. Tapi ketika Al-Quran dibaca, jangan terlalu gembira berlebihan. Kalau bisa anak itu diikuti, dibimbing. Khotbah Jumat kita tahu, kita ajari anak cucu kita supaya kita ujung-ujung dapat rahmat ketika dibacakan ayat Al-Quran. Kalau maulidan tidak apa-apa, dengan cara masing-masing kita bergembira. Kita amalkan dengan Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul Allahu syahidna. Amanah tak? Mau berangkat jamak. Siapa yang dikitab? Qul bi fadlillah. Katakan hai Muhammad, tidak ada yang dikitab Allah melainkan Rasulullah SAW. Bagi orang yang tidak mengikut Rasul, apa karunia yang besar? Wa bi rahmatihi, tidak ada rahmat, fadl karunia yang besar selain diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul kita, sebagai nabinya umat Islam, sebagai uswatun hasanah untuk kita. Ini Rasulullah membimbing agar kita. Wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah kalian bergembira. Jadi kita senang bila doa pemaulidan. Jangan saling, jangan nyari curang. Apa duduk tuh barangnya di mana sama aja. Jangan sangkal hati kita boleh Rasulullah tuh melihat aja. Melihat aja memandang begitu sebentar. Karena sudah diberikan mandat oleh Allah. Ya Muhammad, man zakaraka faqad zakarani. Ya Muhammad, barang siapa bersalawat kepada engkau, memuji kepada engkau, pada hakikatnya dia memuji kepada aku. Nah, ini kita harus paham. Gimana nggak ada apa? Salawat boleh. Gembira. Di dalam kitab Sidratul Quran disebutkan wa qul dabatin li quraisyin nataqad bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamali isyarah. Nah, bahasa kita paham dulu, baca itu kita paham dirinya. Paham lagi kan? Lain mau baca tadi, kamu bukaan. Ya Allah, kisah itu sebagian daripada menceritakan Rasulullah. Sama saya yang baca itu sama jangan bukannya. Sama Rasulullah kita sama, tetap ada kita ta'zim kepada Rasulullah. Makanya orang dari pelajaran itu memandang guru itu pada hakikatnya itulah warasahnya Rasulullah. Allah ya berarti dipandang itulah warisnya Rasulullah. Mau itu tertamu. Bila kata itu pada hadapan sama aja Habib kamu sama aja kali kita juga. Nah, ini sudah ada tuh. Permisi bulan sambil kita mulai. Ini sama seorang banyak juga. Lupa bersama seorang Muhammad ya. Biasa anak-anak bila yang baca saya itu lupa. Itu ada di kalangan Nabi Usman ini biasanya datang dengan wangi-wangi atau harum-haruman. Fatihah itu cari gurunya.
Nang berisi musalah-salahnya, saya patihannya, sanatnya. Jadi tarupak itu taparak, jangan itu lah. Ya apa juga sama aja bang. Cuma ada sedikit menghadapkan adab di situ. Jadi kamu ada guru sewani atau ada yang gurunya salah kali. Dilihat itu guru jangan kalau dihadapi kan seperti hari soalnya kan. Nah itu taburan. Maka waktu bagus kita sama-sama mendengarkan termasuk nanti Nabi Kisah menceritakan Rasulullah sama-sama mendengarkan kita membaca syair kayak itu bang jakainya. Nah itu tadi lah. Jadi kita gembira termasuk binatang daud itu jenis binatang biawak di Mekah atau jadi binatang itunya ketika Rasulullah akan dilahirkan akan dilahirkan lagi itu hanya akan perpindahan dari rahim yang suci karena Rasulullah itu dia tulis kasih sini semua orang-orang yang suci dari roh-roh aulia-aulia wali-wali nabi-nabi sampai Rasulullah sampai penciptaan asal usulnya hakikatnya Rasulullah harus kita ketahui karena kalau kita tidak kenal maka tidak akan menumbuhkan rasa cinta dan tidak akan bisa mendekatkan diri kita zahir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sambil bahas itu sambil saya tanya, ada beberapa ulama yang tahu saya karena Basijin kurang terletak itu termasuk khalifahnya Syaikhina bin Abdullah Banjir itu jatuh yang anjir. Masuk awal pas tangan bila nak sedang, insyaallah ada tahap takbir. Sopirnya ada. Ah itu. Jadi kita ini menghadirkan ya ayyuhallazina amanu wabtahu ilaihi wasilah. Wasilah dan wasita yang dapat menyampaikan kepada Allah tidak ada jalan lain selain daripada sholawat, bukan salawat. Jika hati sih langsung itu hati-hati. Bersalawatan yang terlalu pakai payat nih kalinya akan makan asap itulah yang kita paham. Jadi binatang itu ketika Rasulullah akan dipindahkan nurnya Nabi itu kepada Sumbi Abdullah kepada Aminah itu semua memuji kepada Allah dengan bahasa yang masing-masing kayak ini memuji imam ketawaannya yang disariki karena bergembira senang dia termasuk kambing peliharaan orang Arab itu memuji kepada Rasulullah jujur adik memuji kayak pujiannya dengan bahasanya masing-masing paham lah ya ada ngomong Muhammad Rasulullah kok ramah kambingnya dengan bahasa sendiri itu semua pada hakikatnya muji kepada Rasulullah. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Semua ini hanya isyarat saja. Isyaratnya pada hakikatnya yang dikhitab oleh Allah adalah qul li fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalik. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ada di jalan lain selain daripada sholawat menyampaikan kepada Allah. Ada tujuan tuh amalan lain baik kegiatan kepada sholawat bila lepas daripada sholawat jangan dulu karena balik menuju kepada Allah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengenal Allah pelaksanaannya yang kedua. Jadi ini memuji dengan bahasanya masing-masing termasuk kita. Ini kan orang lain tapi kan ini misalnya belum pernah menyakitkan dah memadahkan kita menjadi cara masing-masing. Ada nama memuji Rasul belum makanan aja kan baca syair asal hati gembira dapat. Ada yang umpan duduk aja membantu ada menyumbang aja dapat. Masya Allah luar biasa. Nah kayak dia itu sekadar pengantar yang cepat di mah usah itu jadi dipilih jadi sisinya telah ucap-ucap tujuan
Bila sampai masanya, kalau makannya udah tahu. Kami tak situ jalan juga soalnya. Mungkin orang situ parah aja, gue jalan aja. Parah bahasa orang sini, bahasa orang jauh, tapi untung tak bertongkar. Kami tadi kita ngambil kenapa masukin juga, kalau ini madahkan, hanya lagi kan ya. Dia nak kemana cuma saruan kita nangis. Jadi tinggalnya situ dia rubah kan, berubah kan dulu ya. Hari ini kalau kita dicar kita. Biasanya pakai pikir 2000. Ini pakai turbo, ukuran buruk. Kenapa tertawaan mau dia suruh pakai senang? Itu akan dapat rahmatnya Allah. Jangan ada sakit hati sinilah. Bila sakit hati banyakin membaca sholawat. Bila kadang kalau 1000, 10.000 baca. Ada paculnya untuk suara pacul untuk baca sholawat. Ada amalan lain di akhir zaman yang menyampaikan kepada Allah seakan-akan artinya adanya tersembunyi sudah. Guru-guru antara kematian kan ada di misalnya. Saya lihat cari di sini ada lagi lah. Di mata pura aja sudah. Lalu kabar dari sahabat dia kan mursyidnya kan. Nah, pada akhir zaman seakan-akan guru namanya bagian kepada Allah itu seakan-akan tidak lain kecuali dalam salawat kepada Rasulullah SAW. Itulah murni kita. Itulah tarbiyah kita yang membimbing kita menuju kepada Rasulullah SAW. Yang penting salawat gitu. Insya Allah kalau dari lagi kan Tuhan di sana, berarti itu salawat. Sebab Allah Taala memberikan rezeki itu siapa yang dipikirkan? Itu tandanya kita diberi makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau waktu Anwar pada Nabi, kalau sudah satu mengharap kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah, diberi. Nang hanya sekolahan, hanya belajar, amalkan salawat. Jangan mengamalkan makan mie, mau mie. Tidak satu orang yang bakal lain. Kalau pemerintah desa ya, itu situasinya nggak mobil itu selesai. Berapa periode sudah? Puncak bakal lain masuk. Dua. Nah, calon jadi apa? Calon mati yang pasti. Apa? Calon jadi apa? Ya Pak. Boleh bawakan. Itulah aja satu makan. Jam 10 kurang sekian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Segala puji-pujian yang terhubung dengan segala kebesaran dan ketinggian bagi Tuhan seluruh sekalian alam yang menjadikan segala makhluknya, dan dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan dan yang mengasihani lagi yang memberi segala nikmat bagi segala hambanya yang mungkin. Maka adalah puji-pujian itu sebilangan dan segala pujian yang memuji bagi Tuhan daripada segala manusia dan malaikat dan segala alam. Puji-pujian yang tiada putus-putusnya lagi tiada terhingga, dan salawat sempurna dan sejahtera senantiasa tercurahkan terafdal dan terlebih mulia daripada segala makhluk, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Waktu kemudian daripada itu, maka ketahuilah oleh kamu wahai segala saudaraku, bahwasanya kadar junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW terlebih tinggi dan terlebih afdal daripada segala makhluk, dan bahwa rupanya terlebih elok dan baunya terlebih harum, dan sinar mukanya terlebih daripada bulan yang 14, dan kelakuannya dan budi bahasanya lebih lembut daripada segala yang terpuji lemah lembutnya. Nah, apa tadi kamarun kata tadi? Kamarun artinya bulan. Kenapa jadi dinisbahkan kepada bulan? Karena Habib Usman Betawi meriwayatkan Yazidin mukanya Rasulullah itu terlebih afdal, terlebih bagus daripada bulan yang 14. Karena ini dasarnya adalah sahabat Abu Hurairah ketika duduk bertatakan ulun dengan ulun sahih, ulunnya Abu Hurairah sini ini nyata ada nyatanya ulun sahihnya mazhab Rasulullah juga. Ketika jangan kepada bulan, jangan ulun sahih, tangannya ulun sahih, jangan ulun. Kenapa kita tegang? Agar kita sasatan.
Jangan bulan, jangan ke guru sahib. Tanyarak muha guru sahib. Ini paham-paham kalimat majas ya, kata ganti pangkalnya terbaham dengan sebulan. Nah tanyarak muha Rasulullah ketimbang itu cahaya bulan. Karena pada hakikatnya bulan itu pun jadi karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ada ajaran sesat ada, jangan takut bareng biar. Maka bermula di waktu masa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kejadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diperintahkan oleh Jibril, diperintahkan oleh Allah akan Jibril alaihissalam mengambil daripada rahasia tanah yang bercahaya-cahaya daripada perkataan kuburnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di negeri yang mulia, yaitu di negeri Madinatul Munawwarah. Lalu turunlah Jibril alaihissalam dengan dibarengi beberapa oleh segala malaikat Al-Firdaus dan malaikat Rabbul A'la. Maka diambillah oleh Jibril akan yang demikian itu tanah rahasia tadi. Maka dikelilingkan di surga dan dijalankan di sungai surga yang bernama Tasnim. Maka bertambah-tambah sinar cahayanya lebih dari segala kepala surga. Maka dikelilingkan pula di aras, kursi dan segala langit dan bumi. Dan hingga diketahui oleh mereka itu akan kejadian Nabi Muhammad SAW sebelum diketahui oleh mereka itu akan kejadian Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau di riwayat di sini ini saran daripada Maulid Ibrahim. Ini penjelasannya gue. Cuma kadang-kadang ada kawan berjual lagi di ngeteporin lah juga. Hari ini. Jadi ciptaan Allah itu sebelum Nabi Adam itu mula-mula diciptakan Allah adalah nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dititipkan nur itu di dalam tanah bakal kejadian Nabi Adam dititipkan di situ. Falamma khalaqallahu Adam 'ala dzalika nur fi tinati. Ketika Allah mengulang Nabi Adam, rahasia itu dititipkan di dalam tanah bakal ditempati Nabi Adam. Jadi pada hakikatnya Rasulullah itu awal-awal ke nabian. Cuma akhir dalam diutus. Inilah orang Bahari menjadi penentangan sampai ini khilaf ya. Kenapa? Karena ada yang memandangkan hakikat itu terdahulu bahasa orang Bahari ya qadim. Arti terdahulu muhaddas itu hanya. Padahal dia adalah qadim, tidak disandarkan. Di dalam kitab Tahaqqud Falasifah, orang-orang ahli filosof, orang ahli filsafat, itu ya terdahulu sebelum Islam itu membahas tentang hakikat kejadian alam semesta. Ujarnya di situ, awal-awal diciptakan Allah itu adalah akal pertama. Jadi Allah Ta'ala itu memikir, ini dalam bahasanya filsafat. Nah, suami. Nah, nama ajaib kami dari Profesor Dr. Ahmad Isa. Ini kan juga paling panggilnya. Meninggal saja, Ketua Majelis Ulama Indonesia di Palapala aja dari meninggal. Profesor Dr. Kepala Lungo. Nah, dan termasuk orang-orang Bahari itu membahas itu. Hakikatnya secara ajali dia terdahulu daripada segala nabi dan para rasul, dan bahkan cahayanya itulah asal usulnya dijadikan roh-roh para nabi dan para rasul. Ini jangan salah pahaman. Ketika ia dalam sulbi-sulbi nabi-nabi yang mulia, itu namanya mengandung. Karena dalam tulang belakang ayahnya yang zahir, kalau dinakib seseman itu tulang belakang yang zahir yaitu Nabi Adam alaihi salam. Setelah Abdullah kawin umur 18 tahun, Abdullah itu 18 tahun kawin. Kenapa? Karena Abu Hasan kayak si ini nah, atau dibawa di sana pipi di sekolahan pakai payuan. Aku tuh ngajarin waktu sekolah lagi lah. Udah tahu dari. Karena apa? Karena berkat mengandung
mengandung nurnya Rasulullah SAW. Bercahaya Abdullah tuh hingga orang melihat cita-cita orang sugih itu banyak orang sugih, orang susah atau lihat. Ujian tuh, hanya memang sugih melihat badan susah, kayak pandak melihat di hati dia kalau pandai bersumpah sama kalian. Ujuran, bayangin ada timbul kasih sayang, ada kau mengasihi lagi timbul sayang buat ini. Ini jangan kasih sayang, bila pembakal mengasihi timbul tuh sayang. Bila ada parah, paham-pahamnya begitu. Sebenarnya itu kurang memahami sebenarnya. Bila orang sudah orang kita kenal jangan lagi dia kada berapa ambil. Paham apa saudara? Ada tambah ya. Karena mengandung nurnya Nabi. Bila ada lalu ujian masuki aku jangan mengambil anakku aja. Ujian nasiku bahkan ada sampai yang gila tergila-gila karena melihat cahayanya Abdullah itu karena bila berjalan siang hari bau harumnya tertinggal. Bila berjalan malam hari bercahaya. Bercahaya. Makanya Rasulullah itu ketika disusui oleh Halimah Sa'diyah, Halimah Sa'diyah itu di rumah itu ada lampu lagi. Karena apa? Karena cukuplah awaknya Rasulullah menjadi lampu di rumah Halimah Sa'diyah. Itu namanya nyusui nang nenek Rasulullah itu nah. Nang ketiga pertama Mama Sidin, nang kedua siapa? Siapa? Nah kalau sudah tahu bagaimana Tuhan, biar tahulah maka dua menyusui. Ini kita dalam rumusnya. Kisah atas langit, kisah nur maka biar paham gua. Nang zahirnya kalau makai ada tahu. Apalagi nang, Insya Allah itu harus tahu ada kita. Kita Rasulullah itu harus hafal kan siapa? Karena kita Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Abdul bin Bakar kalau nikah itu. Nah itu nang menyusui kedua setelah Rasulullah adalah Suhaibatul Aslamiyah guru Sahid jangan lulus guru sarwani kita tantu lagi salahnya jauh guru lah ngantuk film lain dia tukang jasa satu kasihkan serangan sidir kaimuan sidir karamin bagi seorang muliman sama khutbah tuh orang khadirun al-kiram kurang budi itu di sana tanya hampir ini khutbah belah-belah awas apa itu hukumnya nah baik kemudian nanti soal tadi yang berbahaya yang serokonnya kalau bagian sana kalau ala-ala kayaknya salah pahaman jadi belum terdengar sekira 2 jam nah, kalau ngajar tuh 2 jam misalnya sekolahan tuh ngajar ada setengah jam ada bahkan guru disuruh kayak saya ini guru di sekolahan nah Suhaibatul Aslamiyah inilah yang pertama menyusui yang kedua setelah Mama Sidin yang kedua Suhaibatul Aslamiyah. Siapa itu Suhaibatul Aslamiyah? Ia budak peliharaan budak Jairiyah Abu Lahab bin anaknya Abdullah karena Abdul Muthalib itu diisi anak 10 orang termasuk Sidin nang kita oleh Allah tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah celakalah binasalah kedua tangan Abu Lahab sesungguhnya dia akan kekal di dalam itu api neraka termasuk istrinya. Jadi kita ini kalau bisa sarumah itu sajukong kalau kita beramalan salawat bini harus salawat juga jangan kita aja karena ada imbang pembakalan di dalam rumah tangga tuh. Iya kita nak keselawatan menekankan rangut muka. Nah ini kada ada dukungan. Kalau Abu Lahab ini bisa sama masuk neraka karena bininya mendukung lawan lah. Laki-laki dimusuhi jangan kasih jennya. Kasih jennya. Nah budak peliharaan. Ketika kami anak berenak, nang buka lajuan nih ya Suhaibatul Aslamiyah karena di rumah itu ada orang. Rasulullah dilahirkan di rumah Paman Sidin sebagian riwayat. Di rumah Abu Talib abahnya Sayyidina Ali.
Jangan Ali. Ali itu artinya bengkel. Ali, ya dulu lah. Kalau Ali pakai ain, ya itu tinggi mati. Buka, wahai Abu Lahab, tuh kemana ikan berenak? Siapa Aminah? Ya Allah, imung benar hati siapa tadi? Abu Lahab, kahih imungan. Oh Suhaibah, ikan mulai hari ini kubebaskan dari budak. Ikan sekarang bebas, tapi neneni dulu Rasulullah. Nah, boleh pulang. Sebelum dineneni itu terjadi keajaiban. Terjadi rahasia-rahasia yang ditimbulkan di dalam rumahnya abahnya Sayyidina Ali. Bercahaya rumah itu sampai ke negeri Syam. Sehingga itulah Aminah takutan benar karena si dia mati laki. Abahnya Rasulullah itu meninggal karena berdagang ke Sungai Asam. Abahnya Rasulullah itu berdagang ke wadah guru bek. Ada lauk itu jangan macam-macam menurut asam karena ada riwayatnya. Dan bahkan enak Imam Mahdi itu turun di negeri Sungai Asam. Berjualan pedagang. Kenapa jadi pedagang? Karena anu kawin 18 tahun. Inya mau sudah begini, Muhammad tadi pas sama mikir ongkos bini. Lalu gawian beda. Jangan nikah anak marah mintuha. Mendua kamu udah mau mati sidinnya. Mau baris nah. Luput. Umur 18 tahun sudah kawin. Minta kawin, betianan bini. Umur 2 bulan betianan tulak kan? Karena kisah, ini salah mengubah jadi ke gurunya. Orang anjir memadakan Rasulullah berdagang Sungai Asam. Nah ini gagal paham ngarannya. Jadi bukan ada paham tuh berenai. Sama kalau masalah ilu berenai, aku kurang mulai ya. Padahal ulangnya, nah. Kini diruntut turun tatang juga akhirnya jadi berenai. Nah itu kayak laksana cangkir jangan bahari kosong. Kita ini ada pintarnya, ada anak pintar sini. Ada anak pintar tuh Allah di Allah Sami'on. Alim. Kalau kita nih alim aja, alim itu artinya padi aja pun alim. Kalau alim pakai ain, allama yu'allimu, aliman berarti orang sedikit diberi Allah Ta'ala pengetahuan asal laut, diambil ditikannya depan udah. Mau ambilnya bisi ilmu. Tanya mantu kan ada bisi ilmu. Ada bisi wujud fakir semata-mata. Itulah nabi kitab Allah yang wujud-wujud fakir, yang ikhlas kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan siapa hai Muhammad, Allah itu esa. Allah utuh mengatakan tetap ada ikhlas. Tetap ada fakir. Banyak di WA ini al-fakir itu nggak paham. Fakir menurut ilmu syariat. Makanya guru saya ini dia 3 buah bisi tetap hukumnya fakir. Fakir ilallah karena ada masa memiliki. Kalau fakir al-fakir itu mengumpatkan aja payah Jim. Nah jadi berdagang ke negeri Sam pakai ongkos anak. Sebagian di waktu sampat sudah tertukarakan kurma yang bernama ajwa. Ini kurma yang paling mahal itulah. Nah itu larang itu dibuat dalam balik. Ketika ke negeri Sam, bulik singgah ke Mama Sidin, sebelah Mama Sidin di Madinah lalu garing 2 bulan. Umur abah Nabi berapa? Ini beberapa pintarnya kita gambar aja. Umur 25 tahun meninggal dunia. Jadi ketika melahirkan tuh di rumah ipar ada siapa? Takutan ada cahaya gemuruh cahaya tembus ke arah sana karena tahtazal arsu tarabawas lidfara mazdadal kursi yuhai batawa waqar wantalatis samawati wal wara wadajatil malaikatu tahlilan wa tanjidan. Nah malaikat gemuruh cuma inilah kada itu hanya paham bahasa deh. Isyarat akan lahir seorang nabi dan rasul akhir zaman. Takutan anak nih lalu hendak pingsan. Ketika di dalam jaga dan kada pingsan, Sidin melihat 2 orang, yaitu Sayyidatina Asiyah dan ini bukan bahasian nanti apa semuanya lawan
Asia lawan Maryam. Itu di dalam saya. Ulang kata hafal gitu. Ini bro, saya akan gitu. Lalu tenang wahai Aminah, tenang ikan pada bapak kami dua wanita. Sungguh diutus oleh Allah untuk menenangkan hatimu. Tenang aja. Ada lawas siapa nama kabar kepada bidan? Siapa tadi? Suwaibatul Aslamiyah. Lalu membawa namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Tahapsian dia. Ummu Safa. Tadi itu apa? Ummu Safa. Allah Safa. Berkata Safa, mamanya Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasulullah lahir, aku hanya menyambut saja. Padahal tugas bidan itu menatapkan kain ucapnya ada lagi sudah bertatak Rasulullah. Kemudian dalam keadaan sujud, kemudian dalam keadaan bersifat atau bercelak mata. Imbah itu ketika dukun beranak Mustafa memegang cak, maka itu saya tembus kasar. Gue kapal kesannya, lancang namanya lah kasar nih. Upik itu asapnya. Apa yang terjadi? Ummu Safa itu melihat sungai asam. Melihat asap dipacul sampai ke sana. Sampai wujudnya Rasulullah tembus sampai ke negeri Syam. Makanya sebelum melahir itu di dalam Maulid Al-Tibani disebutkan di sana dari Ka'ab bin Ahbar disebutkan aku dijasidin dilajari oleh orang tuaku kita Taurat semuanya diajarkan, tapi satu lembar dibuatkan dalam sunduk. Apa dengan sunduk? Nah guru, orang sekolah kesana menjadi guru ya Pak. Sunduk tadinya. Tapi kalau kita kata lama-lama disunduk kayak gini di rumah sudah satu tempat gila sekadar tambah karena kita berkesahan. Kular dalam baju, jangan dijaga boleh kira lah. Namanya kan tertawa aja mudah kesempatan Rasulullah. Satu, itulah menggambarkan bahwasanya Nabi akhir zaman lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah, dan Sultanuhu Syam. Jadi pemerintahnya sampai ke negeri Syam. Takutan yang ada nama hibur. Nah setelah itu dipegang oleh Abdurrahman bin Auf, lalu datanglah kainnya Rasulullah. Abdul Muthalib datang, hubungan cucu dibawa, lalu dibawa bakul lilin tawaf di Ka'bah. Sebelum dibawa itu jalur Aminah, wahai mintu aku Abdul Muthalib, artinya uluni sebelum beranak anak uluni dimimpi orang-orang Nabi. Dan setiap Nabi dan Rasul itu memasangnya apabila lahir karena anak, maka berilah nama anak itu dengan nama Muhammad. Nah, makanya orang bahari bila kata Muhammad, Ahmad, ismuhu Ahmad atau Muhammad, tidak akan dimakan oleh api neraka bagi orang yang menamakan dirinya Ahmad atau Muhammad. Itu aja sekalian. Dia jangan berubah lagi, sudah nggak untuk anak itu. Apa yang bilang kaya tim aku aja guru aja bilangnya Ahmad Muhammad masuk surga. Nah, itu sama aja kita aja utuh anak jadi jiwa kita. Mau bisa memilih itu insya Allah selamat keberatan. Nah dibawalah tawaf. Setelah tawaf itu setiap tawaf sampai ke Hajar Aswad, maka Hajar Aswad itu mengucap salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu Pinando manusia Pinando dan Pinando lawan Rasulullah, memuji lawan Rasulullah. Kita ada Pinando lah, ada pemuritan lah. Habis sambat lagi intensi itu jadi juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita mendengarkan nang berkisah saja. Hanya ini maksudnya tampot hagu kan. Ya lagi usarwane, enggak jadi usarwane lah. Entah Allah entah itu. Saya punya usarwane sebetulnya. Karena di majelis dia nanti kita maaf dulu lah. Jadi ikena guru. Terela. Dan aku boleh datang kita dalam surga Allah. Kita memuliakan Rasulullah berkat kumpulan sini, berkat guru syahid sini ada. Insyaallah selamat datang.
Boleh minta maaf terima. Allahumma wa bikin lakukan sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita mendengarkan tadi tausiah agama yang begitu mendalam. Mungkin kita kaji lagi lebih mendalam. Semoga dengan diberikannya tausiah tadi oleh guru, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya, sehingga dapatlah kita melaksanakan atau menggaulinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya yaitu doa. Pesannya siapa kan betul pesannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Maulana ya Nabi ya Fadl ya Rasul ya Hayy ya Rasul. Allahumma shalli ala Rasulillah wa rahmatan ya sallallahu alaihi wasallam. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله ربنا سبحانه وتعالى يسر وعافية في النعم والولد والله حيثنا المستقام الحمد لله رب العالمين يا ربي وحسن وقنا قبل من دائما وحسن العظيم وبكر الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانه وتعالى محمد رسول الله وسلم على رسول الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى Terima kasih. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Dan kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu yang telah menghadiri acara kami. Dan seandainya ada kekurangan, kesalahan, kami minta maaf. Dan kami tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Supaya ada